Kepolisian daerah Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 4 hektar berada di pusat kota, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5 Palembang, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan 4 provinsi, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Polda Jambi, di sebelah timur berbatasan dengan Polda Bangka Belitung, di sebelah selatan berbatasan dengan Polda Lampung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Polda Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 kota madya, 13 kabupaten, 228 kecamatan, dan 376 kelurahan, serta memiliki 2.693 desa, dengan luas wilayah kurang lebih 87.017.420 km persegi, atau sekitar 8.701.742 hektar. Kepolisian daerah Sumatera Selatan terdiri atas 17 satuan wilayah kerja, yaitu Polresta Palembang, Polres Banyu Asin, Polres Musi Banyu Asin, Polres OI, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Prabu Mulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alang, Polres Ogan Komering Ulu, Polres Ogan Komering Ulu Timur, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polres Lubuk Linggau, Polres Musirawas, Polres Empat Lawang, dan ditambah pengembangan satuan, yaitu Polres Pali dan Polres Musirawas Utara. Dan ada 157 polsek yang terdiri dari 12 polsek urban, 100 polsek rural, dan 41 polsek prarural, serta 4 subsektor. Provinsi Sumatera Selatan yang berpenduduk 9.313.649 jiwa, yaitu 4.785.658 laki-laki dan 4.527.991 wanita. Sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Selatan adalah komoditas sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan, serta energi listrik dan industri. Secara ideologi, wilayah Sumatera Selatan masyarakatnya sangat kokoh terhadap NKRI. Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesadaran berbangsa dan bernegara cukup baik. Secara sosial budaya, penduduk Sumatera Selatan yang heterogen di samping tersebut di atas dan juga suku pendatang lainnya, penduduk Sumsel 94% beragama Muslim dan lainnya 6% beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang hidup berdampingan. Masyarakat Sumatera Selatan yang mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam yang dikenal dengan senjata tajam badik, yang mana kebiasaan membawa senjata tajam tersebut untuk keamanan diri saat masuk hutan. Kebiasaan tersebut terbawa dalam kehidupan keseharian. Hal lain yang menjadi perhatian Provinsi Sumatera Selatan adalah sengketa tapal batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyu Asin, antara Kabupaten Musi Banyu Asin dengan Musirawas Utara, dan antara Muara Enim dengan Lahat. Mengimplementasikan program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan sumber daya manusia, meningkatkan kegiatan operasional dengan pemberdayaan jaringan intelijen keamanan untuk melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi, penggelaran kekuatan personel Polri secara optimal sampai pada titik layanan ke depan, mengimplementasikan strategi Polmas dengan program Satu Desa atau Kelurahan, Satu Babin Kamtibmas, membangun kerjasama dengan masyarakat, instansi terkait atau lembaga dan stakeholder lainnya, serta meningkatkan sinergitas polisional, menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel, serta menjamin kepastian hukum.
membangun jaringan teknologi kepolisian dan sistem informasi yang terintegrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya aparatur guna terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, berkarakter serta bebas dan bersih dari KKN. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Polri memfokuskan kepada aspek struktur, instrumen, dan kultur, meliputi 8 area perubahannya dengan metodologi penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil. Begitupun Polda Sumatera Selatan mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang dimotivatori oleh Bak RBP Biro Rena. Adapun upaya yang telah dilakukan berupa komitmen untuk menjalankan program prioritas Kapolri dengan turun langsung melakukan asistensi serta diskusi kepada seluruh satuan kerja di Polda Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa satuan kerja paham terhadap program dengan sebelumnya melakukan ANEP sebagai bahan atau database ketika melakukan asistensi, membuat timeline dan target capaian reformasi birokrasi secara bersama, serta konsultan yang solutif bila ada permasalahan di satuan kerja terkait capaian reformasi birokrasi Polri yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri, di mana hasil kegiatan selalu dibuatkan telegram sebagai petunjuk dan arahan serta pedoman dalam bekerja. Indeks Tata Kelola Kepolisian merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja Polri. Dalam pelaksanaannya, Polri menggandeng lembaga kemitraan guna mengukur kinerja dengan 7 prinsip, yaitu prinsip kompetensi, responsif, perilaku, transparansi, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas terhadap data objektif, persepsi, serta observasi. Di mana pada tahun 2018 Kapolri telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengukuran tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia. ITK Polri untuk tahun 2020 diselenggarakan secara online, di mana pada tahun sebelumnya masih dilakukan secara manual. Akan tetapi pada tahun 2020 dengan ITK online atau ITKO, Polda diberikan peran selaku verifikator terhadap input data kegiatan yang dilakukan oleh Polres sebelum nantinya hasil akan dilaksanakan pemeriksaan oleh tim Mabes Polri dan kemitraan. Bak RBP Biro Rena Polda Sumsel selaku motivator dalam menggerakkan satuan kerja berupaya memaksimalkan hasil kinerja di Polda Sumatera Selatan dengan melakukan asistensi baik turun langsung ke lapangan maupun melalui media video conference, melakukan diskusi di mana hasil kegiatan dibuatkan telegram ke seluruh satuan kerja sebagai pedoman dalam mendukung indeks tata kelola Polri di Polda Sumatera Selatan. Quick Win merupakan salah satu program prioritas Kapolri guna mewujudkan public trust terhadap Polri. Terdapat 8 kegiatan kepolisian yang memiliki nilai jual pelayanan kepolisian kepada masyarakat, di mana implementasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam mendukung kegiatan Quick Win diemban oleh Bak RBP Biro Rena selaku sekretaris dan motivator dalam menggerakkan satuan kerja terhadap target yang telah ditentukan oleh Mabes Polri. Adapun kegiatan tersebut berupa asistensi dan sosialisasi terhadap program Quick Win, melakukan rapat koordinasi sebagai bagian dari ANEP Quick Win untuk mengetahui capaian program guna memastikan berjalannya program Quick Win di Polda Sumatera Selatan, mengecek kelengkapan administrasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan kerja dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wakapolda selaku penanggung jawab Quick Win tingkat Polda, serta selaku konsultan yang solutif terhadap satuan kerja bila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun administrasi yang mendukung kegiatan Quick Win. Selain itu, untuk pelaksanaan Quick Win tahun 2020 telah dibentuk tim penilai Quick Win tingkat Polda yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Quick Win dan administrasi pada satuan kerja di Polres jajaran. Dalam kegiatan penilaian dan input data, pelaksanaannya dilakukan secara bersama di bawah pengawasan Kabak RBP untuk memudahkan dalam kecepatan pelaporan maupun penilaian di tingkat Polda serta untuk memastikan input data sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan pemerintah terhadap unit kerja yang berupaya mewujudkan pelayanan publik yang terbaik. Aparatur yang melayani bukan dilayani. Begitupun Polda Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berupaya mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Untuk itulah peran dari Kabak RBP selaku motivator dan pendorong terwujudnya zona integritas di Polda Sumatera Selatan. Adapun
upaya yang dilakukan berupa memberikan asistensi secara terjadwal kepada satuan kerja, membuat penilaian terhadap kegiatan pelayanan kepolisian serta administrasi pelayanan, dan kesiapan personil maupun tempat pelayanan bersama dengan Itwasda selaku quality insurance. Bersama Itwasda berkoordinasi dengan Ombudsman Daerah guna mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Sumatera Selatan, memberikan petunjuk dan arahan dalam bentuk telegram kepada satuan kerja, berkoordinasi dengan Serena Polri dan tim Kemenpan RB guna memberikan petunjuk dan menjadi narasumber dalam kegiatan asistensi zona integritas, memberikan teguran tertulis dalam bentuk telegram terhadap satuan kerja bila berdasarkan atas ANEP ditemukan kekurangan maupun adanya komplain masyarakat serta pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kepolisian di Polda Sumatera Selatan. Selain itu, mewajibkan satuan kerja melakukan manajemen media guna mempublikasikan seluruh kegiatan kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat memahami polisi merupakan pelayanan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Bak RBP Biro Rena Polda Sumsel telah membuat timeline kegiatan dalam mendukung kegiatan zona integritas seperti kegiatan pencanangan zona integritas, kegiatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menilai pelayanan pada satuan kerja, kegiatan latihan paparan oleh Kepala Satuan Kerja dalam persiapan Desk Evaluation di Kemenpan RB. Kabak RBP Polda Sumsel juga membantu Kepala Satuan Kerja dalam menjawab pertanyaan dan memberikan masukan yang positif saat kegiatan Desk Evaluation di Kemenpan RB. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Polda Sumatera Selatan, Bak RBP Biro Rena membuat terobosan kreatif berupa pembuatan buku saku, SOP pelayanan publik, SIM, SKCK, dan laporan polisi berbentuk checklist yang sudah ditetapkan oleh Kapolda Sumatera Selatan dengan keputusan Kapolda Sumatera Selatan nomor 18 1 Romawi 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang harus menjadi pedoman anggota kepolisian yang bertugas di bidang pelayanan kepolisian. Bak RBP Polda Sumatera Selatan juga melakukan penilaian terhadap pelayanan kepolisian pada satuan kerja di mana hasil penilaian ditandatangani oleh Kapolda Sumatera Selatan. Pemeriksaan tempat maupun administrasi pelayanan serta kegiatan asistensi dan fokus group discussion dilakukan secara terjadwal oleh Bak RBP Biro Rena bersama tim Itwasda. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kegiatan simpatik kepolisian maupun inovasi yang menyentuh masyarakat selalu digelorakan, di mana pada tahun 2020 Polda Sumatera Selatan telah memiliki 23 inovasi IT dan 69 inovasi non-IT. Reward and punishment terhadap pelaksanaan pelayanan dan kegiatan simpatik kepolisian dimotivatori oleh Kabak RBP dan Karo Rena bersama Karo SDM yang bertujuan untuk memacu anggota berkreativitas terhadap kegiatan polisi yang simpatik. Alhamdulillah, dengan moto Life has benefit for people, wherever you are, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2017, Polresta Palembang kategori sangat baik, Polres Musi Banyu Asin kategori baik. Pada tahun 2018, Polresta Palembang, Polres Oku, Polres Musi Banyu Asin kategori sangat baik, Polres Muara Enim kategori baik, Polres Lubuk Linggau dan Polres Banyu Asin kategori cukup. Pada tahun 2019, Polresta Palembang, Polres Oku, Polres Musi Banyu Asin kategori sangat baik, Polres Muara Enim dan Polres Prabu Mulih kategori baik, Polres Lubuk Linggau dan Polres Banyu Asin kategori cukup. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani terhadap 6 area perubahan, 6 program, 23 kegiatan, 73 indikator. Pada tahun 2018, Polresta Palembang, Polres Ogan Komering Ulu, Polres Prabu Mulih mendapatkan predikat WBK. Pada tahun 2019, Polres Muara Enim mendapatkan predikat WBK, di mana pada tahun 2020, Polda Sumatera Selatan telah mengusulkan 12 satuan kerja untuk mendapatkan peringkat wilayah bebas dari korupsi dan 4 satuan kerja untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Polri di Polda Sumatera Selatan pada semester 1 2017 sampai semester 2 2019 terjadi peningkatan terhadap nilai evaluasi birokrasi Polri. Pada tahun 2016, dalam pengukuran indeks tata kelola kepolisian di tingkat pelayanan Polda, Polda Sumatera Selatan menduduki peringkat 1 dan Polresta Palembang menduduki peringkat 11. Polres Ogan Ilir menduduki peringkat 1 dan pada tahun 2017 Polres Musi Banyu Asin dan Polres Musi Rawas wilayah rawan konflik mendapatkan kategori cenderung baik. Dengan berjalannya reformasi birokrasi Polri di Polda Sumatera Selatan, maka dampak terhadap satuan kerja dan masyarakat berupa menurunnya konflik masyarakat dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Polda Sumatera Selatan.